Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya an sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah karena di pagi hari ini Allah telah membangunkan kita dalam keadaan Islam dan iman. Kemudian Allah juga memberikan kekuatan, kesempatan untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu rasa syukur kita itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi lebih dari itu kita berusaha sekuat tenaga menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk semakin banyak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini ingin memperkenalkan apa yang disebut dengan sunnah. Ya. Kita itu punya dua syahadat ya. Pertama adalah syahadat tauhid, yaitu apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang wajib diibadahi, yang wajib disembah, yang wajib ditaati kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adalah syahadat tauhid ya. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Konsekuensi daripada syahadat tauhid dan syahadat rasul ini, pertama, beriman dengan hakiki, ya, beriman dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyekutukan kepada yang lain. Ya. Mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya dengan ikhlas tanpa ada tendensi kepada yang lain. Itu makna apa? Makna syahadat tauhid. Gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat tauhid. Kemudian syahadat rasul itu maknanya adalah kita mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ikuti dalam kehidupan kita. Nah, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala meridhoi, ya, Allah ridho kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita hidupnya mencari keridhaan siapa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita dapat memperoleh keridhaan Allah kalau begitu? Ya, bagaimana caranya? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliau adalah satu-satunya, ya, satu-satunya Nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijuluki Nabi apa? Yang terkenal sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa kalimatullah ya. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad
Apa? Ada tahu? Hamba dan utusan Allah itu sama dengan nabi-nabi yang lain, hamba dan utusan Allah. Tapi seringkali ya disebutkan Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib diteladani. Nah, meneladani hidup Nabi ya, itulah yang disebut dengan sunnah ya. Jadi sunnah itu sebenarnya cara hidup Nabi. Itu namanya apa? Sunnah. Anda seringkali juga mendengar istilah yang hampir sama dengan sunnah ya, tapi sunat ya. Apa itu bedanya sunat dengan sunnah? Oh, sunat itu titiknya dipotong. Wah, itu seringkali ya. Wah, sudah sunat belum? Sunatan itu ya. Tapi kalau sunat yang konconya wajib itu apa? Pernah mendengar? Ya, ahkamul khamsah, hukum yang 5. Hukum yang 5 apa saja? Tuh. Ayo, dulu SD mendapat pelajaran di sekolah ya. Pertama apa? Wajib. Apabila dilakukan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan dosa. Terus yang kedua, sunat. Sunat itu bila dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Terus yang ketiga, haram. Haram. Apa itu haram? Perkara yang wajib ditinggalkan. Terus apa lagi? Tadi sudah berapa itu? Wajib, sunat, haram, terus halal. Halal, betul? Perkara yang apa halal itu? Perkara yang baik. Halalan thayyiban. Halal ya. Perkara yang apa? Halal itu perkara yang baik ya. Perkara yang apabila kita lakukan maka akan mendapatkan apa? Titik-titik nur cahaya dalam diri kita ya. Itu sebaliknya haram. Apabila kita lakukan akan mendatangkan noktah-noktah hitam ya dalam hati kita yang akan menutupi. Nah, kita mestinya memilih perkara yang halal gitu ya. Nanti kebalikannya halal adalah apa? Haram ya, seperti riba dan sebagainya gitu ya. Kalau di antara halal dan haram, ini haram, ini halal, tengah-tengahnya apa? Subhat ya, subhat ya. Tapi kita coba tadi ada satu lagi yang belum disebut, yaitu perkara halal tapi dibenci Allah. Apa? Apa itu? Makruh ya. Ya, dibenci Allah, dimarahi Allah. Makruh berasal dari kata apa? Karoha yakrohu karhan. Nah, yaitu apa? Karoha itu apa? Mas Mumtaz, marah ya. Misalnya apa namanya? Karoha mumtazu karoha mumtazu ikroman ya.
Mumtaz marah kepada ikram, ya. Yang menjadi fa'il mumtaz, ya. Karoha mumtazu ikraman. Mumtaz marah kepada ikram. Ya. Karoha marah. Berarti kalau makruh itu adalah apa? Ya, dipasifkan, ya, dimarahi, makruhan. Nah, kalau makruh itu adalah perkara yang dimarahi oleh Allah, dibenci oleh Allah, kira-kira baiknya dilakukan apa ditinggalkan? Ditinggalkan. Ya, makruh itu perkara yang dibenci Allah. Kita ingin dibenci apa ingin disayangi, dicintai? Ya? Iya. Mahabbatullah. Kita cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada kita. Maka perkara yang makruh juga ditinggalkan, ya. Itu ya bedanya sunnah dengan sunat. Ya, jadi sunnah itu apa? Cara hidup Nabi. Tapi kalau sunat itu perkara yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, tapi apabila ditinggalkan tidak berdosa menurut definisi ahkamul khamsah, hukum yang 5 tadi, ya. Nah, perlu diperhatikan sekarang. Karena sunnah itu adalah cara hidup Nabi, maka Nabi tadi bersabda bagaimana? Man ahya an sunnati faqad ahabbani. Ya, ditirukan semuanya. 1, 2, 3. Man ahya an sunnati faqad ahabbani. Ya, apa artinya? Man barang siapa, ahya yang menghidupkan apa? An sunnati sunnah-sunnahku, faqad ahabani maka dia sungguh. Faqad itu termasuk apa? Huruf apa? Huruf apa? Huruf apa? Laqad, faqad, qad. Ya. Huruf apa? Ayo. Huruf lakot sasaufa gimana? Ini ya, Mas Ben. Gimana? Huruf kosam. Ya. Huruf kosam. Ya, jadi faqad ahabani maka sungguh dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku dia masuk surga bersamaku, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin masuk surga bersama Nabi? Ya, jangan sekali-kali kita memilih cara hidup selain cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya? Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.